Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui channel 5M ini. Bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Saya berdoa, kiranya saudara semua senantiasa dalam keadaan sehat dan aman senantiasa dalam pelindungan Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi seperti saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam episode yang pertama dari Pesan Tuhan untuk 2021, kita sudah mendapatkan pesan Tuhan yang pertama, yaitu supaya kita tidak bimbang, tidak ragu, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dalam episode kedua kali ini, kita akan mendengarkan pesan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak ragu, dan kita bisa tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, sehingga kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Saudaraku, dalam episode pertama kita sudah belajar bagaimana Petrus mengalami hal yang luar biasa ketika perahu yang dinaikinya beserta para murid yang lain diombang-ambingkan oleh badai. Nah, di tengah-tengah amukan badai tersebut, Petrus justru melakukan hal yang mustahil, yaitu dengan berjalan di atas air. Sama persis seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menjumpai para muridnya di tengah badai tersebut. Namun, Petrus hanya untuk beberapa saat saja mengalami hal yang luar biasa. Karena tidak berapa lama kemudian, Petrus mulai tenggelam. Apa yang menjadi penyebab Petrus tenggelam? Mari kita lihat, saudara, di dalam Injil Matius 14 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Petrus sedang berjalan di atas air, tiba-tiba ia merasakan tiupan angin badai tersebut, dan hal itu menyebabkan fokus perhatiannya yang semula kepada Yesus, yang telah memanggilnya dan sedang menunggunya, beralih kepada angin badai tersebut, dan bahkan menimbulkan ketakutan dalam dirinya, sehingga menghilangkan kemampuannya untuk menerima kuasa daripada Tuhan. Namun pada akhirnya, Petrus fokus kembali kepada Yesus dengan berteriak minta tolong kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup dalam situasi pandemi seperti saat ini memang tidak mudah. Bagaimana dengan kondisi hidup saudara saat ini? Bagaimana dengan usaha saudara? Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Bagaimana dengan kesehatan saudara? Bagaimana dengan kehidupan pernikahan atau rumah tangga saudara? Apakah saudara merasakan tiupan angin badai tersebut? Atau bahkan mungkin saudara mulai tenggelam? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa sedahsyat apapun badai yang terjadi di sekeliling kita, mari kita tetap fokus pada Tuhan, sehingga rasa takut itu tidak menguasai diri kita, dan pengharapan di dalam Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa memprediksi akan seperti apa kondisi di hari depan ini. Bahkan para ahli pun tidak ada yang bisa sanggup memprediksikannya. Nah, pesan Tuhan yang kedua di awal 2021 ini adalah tetap fokus pada Tuhan, supaya tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, miliki pengharapan di dalam Tuhan. Harapkan kasih setianya, sehingga tidak lagi tekanan atas jiwa saudara dan kegelisahan dalam hati saudara. Jangan sampai hilang pengharapan. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Bagaimana dengan fokus perhatian saudara hari-hari ini? Apakah sedang tertuju kepada badai yang sedang terjadi? Atau pada Tuhan Sang Penguasa? Terkasih dalam Tuhan, kemampuan kita untuk tetap memiliki pengharapan di tengah masa sulit ini sangat dipengaruhi oleh apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Sangat dipengaruhi oleh apa yang menjadi fokus perhatian kita. Itu sangat menentukan kemampuan kita menghadapi badai ataupun situasi-situasi sulit yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kita. Karena itu tetaplah fokus pada Tuhan. Dengar dan perhatikan firman-Nya. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Kita masih akan tetap dapat bertahan walaupun telah kehilangan berbagai hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, selama masih ada pengharapan. Namun tidak ada orang yang dapat bertahan lama atas kehilangannya tanpa adanya pengharapan. Ketika pengharapan itu lenyap, maka secara tidak langsung, dengan sendirinya, hidup itu juga akan terhenti. Melalui pandemi ini, Tuhan sedang membawa kita mengalami kemustahilan dalam hidup kita. Tetap fokus pada Tuhan. Tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pengharapan telah membuat Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan kepercayaannya membuatnya mampu berjalan di atas air. Namun ketakutannya telah menenggelamkannya. Mari saudara, kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita. Karena Allah yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan tetap dengan janjinya. Ia datang ke dunia ini bukan untuk membunuh dan membinasakan, namun memberikan kita hidup dalam segala kelimpahannya. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan dan pelindungan Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh tetap fokus kepada Tuhan, sehingga pengharapan kami senantiasa ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau hari-hari kemarin kami sempat mengalami ketakutan, karena fokus kami hanya kepada keadaan-keadaan yang sulit pada pandemi yang ada di sekeliling kami. Tapi biarlah mulai saat ini, ketika kami mendengar pesan-Mu ini, kami hanya tetap fokus kepada Tuhan. Kami kembali fokus kepada firman Tuhan, sehingga pengharapan kami tidak pernah lemah. Pengharapan kami tidak pernah berkurang, bahkan pengharapan kami semakin bertambah-tambah, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami serahkan kehidupan kami di tengah-tengah masa pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami tetap bisa fokus dan perhatian kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami syukur, dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat melewati pandemi ini. Bahkan kami keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam episode ini. Sampai jumpa kembali dalam episode selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.